Baik, Pak Devriman, testing, tracing, dan treatment, apakah ini sudah maksimal pelaksanaannya di Indonesia? Dan apakah angka yang sekarang naik 3.000 ini dampak memang dari testing yang semakin banyak atau memang masyarakatnya yang semakin tidak patuh dengan protokol kesehatan? Ya, saya kira juga ada, kita melihat ya, untuk bicara testing ini mungkin ada beberapa provinsi yang sudah sangat masif juga kapasitasnya. Tapi di sisi lain juga harus kita maknai dua makna yang harus kita lihat dari peningkatan kasus ini. Ya, kalau saya sebut ya ada dua, itu bicara kekhawatiran ya tentu dengan bertambahnya jumlah kasus, tapi di sisi lain adalah juga kebahagiaan. Kenapa saya katakan bahagia? Ya tentu dalam hal ini kalau memang melakukan kontak tracing yang benar, tentu kita dalam hal ini bisa bahagia di dalam menyelamatkan orang yang akan terinfeksi berikutnya. Nah, dua makna ini yang harus kita lihat secara komprehensif. Apakah benar-benar testing peningkatan kasus ini karena dengan kemampuan testing kita yang masif, atau memang penularan yang terjadi ini yang tidak terkendali. Nah, ini yang harus dikoreksi, yang harus dinilai secara komprehensif. Nah, sebagai contoh, ada istilah epidemiological fallacy dalam hal ini. Sebagai contoh, di beberapa daerah mungkin membanggakan ketika angka positif rate-nya yang rendah. Tapi di sisi lain, dalam hal ini dilaporkan juga banyak kasus-kasus perawatan yang sedang dan berat di rumah sakit. Malah di sisi lain ada rumah sakit yang sudah kolaps dan tenaga kesehatan yang sudah bertumbangan seperti itu. Nah, ini kan harus ada istilah epidemic intelligence dalam hal ini. Tentu data-data yang dilaporkan saat ini juga disandingkan data-data yang ada di lapangan, supaya severitas atau magnitude dari bagaimana kondisi di lapangan dan kondisi yang nyata itu benar-benar tergambarkan. Nah, ini yang perlu dinilai secara komprehensif. Nah, di sisi lain adalah memang yang disampaikan tadi Bu Kurniati dari DPR tadi adalah memang ini harus komprehensif. Kalau kita bicara detect untuk tracing, isolasi, dan juga men-treatment, dan juga termasuk juga bagaimana melakukan edukasi, promosi, dan literasi kesehatan masyarakat, termasuk juga bagaimana mematuhi protokol kesehatan ini, ditambah juga kesiapan sistem kesehatan itu menjadi satu komprehensif, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang masyarakat masih saja berkeliaran, masih saja banyak yang melanggar PSBB. Apakah peran pemerintah di sini masih kurang? Namun jangan dijawab dulu, Mas, karena kita akan terjeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.